Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer aktual hari ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada case yang sangat menggemparkan lah, yang viral lah kita sebut, karena seorang wanita artis yang cukup terkenal sebagai bintang dangdut dari KDI ya. Ini adik kita atau dedek kita Lesti ini dianiaya atau dipukul, dibanting oleh suaminya Rizky Bilar, yang baru hanya hitungan 1 tahun lebih berumah tangga. Yang ini hal ini sudah sampai ke kepolisian dan alhamdulillah sudah berproses secara hukum, dan kita berdoa bersama Dede Lesti bisa segera sembuh, sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Dalam hal ini, saudara-saudaraku seiman seakidah sebangsa dan setanah air, untuk melindungi hak-hak wanita, hak-hak istri, sebenarnya Islam itu sangat peduli terhadap wanita ini, sehingga wanita itu digambarkan, diciptakan Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam, yang maknanya itu untuk dilindungi, dikasihi, disayangi, dan mereka itu adalah ibu dari anak-anak kita, yang memang mereka itu akan menjadi guru dari anak-anak kita di rumah tangga. Oleh sebab itu Islam sangat membenci, sangat mengutuk bagi suami-suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sehingga memang doa kita juga, ya termasuk doa ketika seseorang baru berumah tangga adalah, ya Allah jadikanlah rumah tangga mereka itu sakinah. Sakinah itu bermakna tenang, damai, tentram, mawaddah warahmah, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta. Inilah sehingga menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila suami dengan istri ini bisa mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Termasuk juga suami juga tahu apa yang dilarang secara akidah, secara agama, secara Islam, yang tidak boleh dilakukannya terhadap istri, termasuk melakukan kekerasan fisik. Rasul SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, ini periwayat yang 5 ya, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud, itu meriwayatkan la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Jadi kata Nabi itu, jangan kamu seseorang memukul istri kamu itu seperti memukul atau menganiaya hamba sahaya. Summa yujami'uha fi akhiril yaum. Karena suami-suami itu juga nanti akan menggauli istrinya di ujung hari, kata Nabi ini. Dalam redaksi lain, Imam Bukhari juga ada meriwayatkan hadis yang lain dalam makna yang sama dalam bahasa Indonesia, untuk alasan apa kamu memukul istrimu padahal kamu masih menggaulinya. Ini hadis sahih, dan ini bukan hanya hadis ini sahih, tapi af'al atau perbuatan, karena hadis itu bukan hanya qaul, bukan hanya perkataan Nabi, tapi perbuatannya. Nabi itu seluruh istri-istrinya itu, baik ketika dengan Khadijah, Aisyah, dan lain-lainnya, itu tidak pernah dalam satu hadis atau satu periwayat yang menceritakan bagaimana beliau kasar terhadap istrinya. Jangankan kasar, kata-kata yang sifatnya istilahnya menghujat atau ya bahasa sekarang mungkin mencaci maki istri, itu tidak pernah dilakukan Rasul. Begitulah santunnya Rasul itu menghadapi istri-istrinya, apalagi sampai melakukan pemukulan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku seiman seakidah, ini untuk pembelajaran juga kepada kaum wanita, kaum istri-istri di negeri Indonesia yang tercinta ini. Sebagaimana saya katakan beberapa video sebelumnya, bahwa beberapa konteks hukum-hukum Islam itu sudah diaplikasikan dalam konteks hukum dan perundang-undangan di negeri ini. Yang berasal dari Undang-Undang Nomor 174 ini tentang perkawinan. Kemudian
karena melihat perlindungan terhadap istri-istri atau wanita-wanita yang berumah tangga, maka negara juga pernah mengeluarkan KHI namanya, kompilasi hukum Islam. Berdasarkan KHI ini, maka dibuatlah ada namanya siqot taklik. Siqot taklik ini adalah talak yang tertunda. Artinya talak yang tertunda atau talak yang bersyarat. Jadi siqot itu diucapkan oleh seorang suami ketika baru selesai akad nikah. Ada sebagian orang mengatakan ini perjanjian, tapi ini sebenarnya bukan perjanjian nikah, tapi ini adalah pernyataan suami dalam bentuk syarat. Apabila syarat-syarat yang dilakukan oleh suami itu nanti dilaksanakannya, maka jatuhlah talaknya satu. Untuk apa ini dilakukan? Untuk melindungi hak-hak wanita. Karena selama ini kita melihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, berapa banyaknya mungkin wanita-wanita yang berstatus istri itu memiliki ketidakjelasan status. Misalnya dia ditinggalkan oleh laki-laki bertahun-tahun lamanya, ditinggalkan suaminya tanpa pesan, tanpa apapun berita misalnya. Sehingga beliau, wanita ini, istri ini untuk menikah lagi atau untuk memperjelas statusnya janda atau istri orang itu sangat sulit. Kenapa? Karena memang talak itu atau perceraian itu atau cerai itu hanya bisa dilakukan oleh suami. Ada satu yang bisa dilakukan istri namanya tarak tebus. Tarak tebus ini mungkin nanti di kajian lain akan kita kaji, tapi dalam konteks ini memang agak sulit seorang istri untuk melakukan perceraian, baik itu di mata hukum ataupun di pengadilan. Kenapa? Karena memang hak terhadap perceraian itu hampir dikatakan mutlak di tangan suami. Atau juga ada suami yang mungkin semena-mena tidak memberi nafkah beberapa bulan, baik itu nafkah lahir atau nafkah batin kepada sang istri. Sehingga istri atau wanita ini merasa terzolimi, tapi dia tidak bisa menuntut untuk diceraikan. Atau juga seperti kejadian terhadap Lesti ini, pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap dia, sehingga selama ini hal-hal kondisi inilah yang menjadi realitas di masyarakat. Oleh sebab itu dilakukanlah siqot taklik, dan ini memang tidak wajib. Tapi kalau istri dalam ketika pernikahan itu meminta ini dan suami atau calon mempelai laki-laki ini mau mengucapkannya, maka ini akan menjadi talak yang tertunda. Artinya talak yang tertunda itu apabila beberapa hal yang disebutkan suami itu dilakukannya, maka istri bisa menuntut cerai atau talak ke pengadilan. Mungkin secara persis kita akan sebutkan siqot taklik itu akan setiap yang menikah itu pasti itu dibacakan kalau itu memang sang suami dan istri membacakannya. Tapi ada juga case-case yang memang itu tidak dibacakan. Sehingga kalau itu tidak dibacakan, ketika terjadi seperti case terhadap Lesti ini, maka sang istri tidak bisa ke pengadilan meminta perceraian atau meminta talak dari suaminya. Karena bunyi siqot taklik itu kira-kira seperti ini: sesudah akad nikah saya, Polan bin Polan, berjanji dengan sesungguh hati akan memperlakukan istri saya bernama Pulanah binti Polan dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan apabila sewaktu-waktu saya satu, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3, atau saya menyakiti badan garis miring atau jasmani istri saya. Ini termasuk terhadap kekerasan KDRT. Yang keempat, atau saya membiarkan, tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho, artinya tidak menerima. Tidak sedikit juga kemungkinan banyak juga yang karena menimbangkan anak, keluarga dan sebagainya, walaupun sudah ditinggal bertahun-tahun, dia tetap bertahan atau dia tidak mengadukan perihal itu ke pengadilan. Maka dipersyaratkan
apabila salah satu dari 4 hal ini dilakukan oleh suami, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan hal ini ke pengadilan agama, kemudian istri saya membayar uang Rp1.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya amanahkan uang Rp1.000 tersebut untuk diserahkan kepada BKM Pusat sebagai ibadah sosial. Jadi ini bunyi siqat taklik ini yang disebutkan oleh suami ini akan menjadi syarat ketika misalnya Dedek Lesti ini mengadukan ke pengadilan agama, walaupun nanti Bilar tidak mau menceraikannya misalnya atau tidak bersedia, tapi kalimat siqat taklik ini akan menjadi dasar hakim pengadilan agama itu untuk mensahkan talak satu terhadap Dedek Lesti. Ini sebenarnya merupakan satu perlindungan terhadap wanita-wanita atau perempuan-perempuan, istri-istri yang memang merasa terzolimi apabila mungkin salah satu dari 4 hal ini dilakukan oleh suami. Karena case ini sering terjadi dan banyak terjadi, sehingga kalau bahasa Melayunya istilahnya istri ini bergantung tak bertali. Jadi digantung oleh suaminya, tidak diceraikan, tapi juga tidak juga diberi nafkah, tidak juga diberikan kebutuhan-kebutuhannya selama berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, sehingga istri atau wanita ini benar-benar sangat terzolimi. Ya, mudah-mudahan kita doakanlah supaya case-case seperti ini menjadi pembelajaran kepada suami-suami yang berumah tangga, bahwa yang namanya kekerasan KDRT itu sudah diatur secara undang-undang, bukan hanya konsekuensinya terhadap perceraian, tapi konsekuensinya juga terhadap aturan hukum. Yang ini ya hukumannya bisa bertahun-tahun, bisa 4-5 tahun. Kenapa? Karena memang hukum itu memang harus melindungi terhadap hak-hak seorang istri. Jadi bukan mentang-mentang suami itu dia punya kekuasaan yang semena-mena, dan Islam juga sangat membenci terhadap kekerasan terhadap istri-istri ini. Saya kira itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.